Nah, aku tuh pengen loh Mas, punya keinginan kayak yang dilakukan oleh Mas Solo. Apa itu? Produksi apa pramuki loh. Karena itu kan gini, bagi banyak orang itu kan nek syuting ini iso ya kepenak gitu loh. Oh. Tapi kok milih sekolah kepenak yang kemudian lokasinya itu ada di apa? Gunung Hijau. Itu sekolahnya masuk di IY. Jalan seberangnya itu Jawa Tengah. Iya. Udah beda provinsi. Betul. Itu. Nah, wingi aku kan nganu Mas, makannya, minumnya itu kan di Iya. harus melipir begitu neng WC. Jawa Tengah. Aku tahu Tidurnya Jawa Timur. Anu Pak, kebetulan kalau yang pramuki itu kan Home Bimpa kerjasama sama teman-teman Sumbu Pakarti itu. Ya. Nah, kebetulan kalau Home Bimpa itu kan memang setiap tahunnya kan kita bikin film pendek anak toh Pak. Ya. Nah, buat apa ya? Ya buat regenerasi teman-teman kru, terus buat refreshing teman-teman yang senior gitu dah. Nah, kebetulan kalau pas waktu di Gunung Hijau itu lokasinya itu yang ada di database-nya teman-teman Sumbu Pakarti. Kami sengaja milih SD yang siswanya nggak banyak. Tabuk pramuka. Terus gini, saya tuh ya menjadi tantangan ya karena satu saya terlibat sebagai pemain, tapi kenapa menjadi pilihan di situ? Itu alasannya apa Mas? Yang tadi tidak karena Sumbu Pakarti. Kemauan Sumbu Pakarti kan sebetulnya bisa ditolak juga Kayak misalnya medannya itu apa luar biasa gitu ya. Iya, Pak. Tapi kenapa itu menjadi ya wis kene wae? Apa yang menarik itu Mas? Kalau menurut kami itu lokasinya apa ya, di daerah sana kebetulan memang belum pernah Pak. Jadi kita pilih yang dari beberapa opsi ya kemarin yang ada di database-nya teman-teman Sumbu itu, kita pilihlah yang di Gunung Hijau karena di teman-teman itu juga memang ada ceritanya yang menarik juga di sana. Okay. Jadi mungkin setelah ngobrol sama Pak Seno, terus dibuatkan skrip sama Pak Seno, memang pasnya sama ceritanya di sana. Itu kalau kenapa tempatnya di situ? Pertama-tama karena isu dan misinya. Jadi yang pertama ke sana itu teman-teman kedokteran UGM. Ya. Mereka kampanye tentang hidup sehat ke anak-anak SD. Anak SD di sana itu punya dua persoalan, Pak. Satu jarang mandi. Itu tenanan itu, Pak. Waduh. Jarang mandi. Zaman saiki Dingin, Pak. Tahun 2000 sekian, 2000 berapa itu? 2023. 22. Masih ada siswa yang jarang mandi. Kalaupun mandi tidak pakai sabun. Dan Itu katanya teman-teman kedokteran loh. Jadi saya cuma ngikut hasil penelitian mereka. Yang kedua persoalannya mereka jarang sikat gigi. Makanya kami memilih tempat itu tuh sekaligus melibatkan. Terima kasih melibatkan anak-anak di situ sekaligus campaign. Campaign supaya seneng mandi sama seneng sikat gigi, mandi pakai sabun. Makanya ceritanya pramuki itu kan persoalannya bau badan. Terus nanti kakak pembinanya ngasih PR itu kan. Ya sudah, kalau tidak paham, kakak akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan kalian mencari solusi. Kedua, kita tuh kan kalau syuting film anak-anak itu kan secara teknis itu kan peralatannya under standar. Nggak pakai lampu, apalagi stagger atau
kalau mau apapun, ambil high ya. angle segala macam. Nah, dilalah SD-nya itu kan tebing, pereng gitu kan Pak. Tebing, SD, terus bawahnya lagi jurang. Jadi kita Levelingnya ada sampai ya. kita udah dapat Terasering. itu dari secara geografis kita udah bisa bikin high angle gitu kan, low angle. Kalau mungkin kalau di dataran rendah sulit, kita harus pakai stagger lah, inilah. Mas, berkaitan dengan tadi Mas yang Ratu Adus, itu persoalan karena mitos atau persoalan ekonomi atau persoalan masalah pengetahuan? Ada, kalau mitos saya kalau nggak nemu ya Iya. mitosnya, tapi kalau pengetahuan sama kebiasaan ya. Secara demografi mereka itu kan daerahnya dingin ya. Dingin Iya, iya, di iya. sana. Tapi bukan berarti terus dumeh adem terus. Radus, Jadi lebih ke pengetahuan dan ekonomi. Jadi memang persoalan ekonomi. karena memang letaknya di ujung banget ya. Iya. Artinya masalah pengetahuan itu kan sakjane ya, itu ada sobat-sobat kita yang duduk di kepemerintahan. Itu kan menjadi penting sekali untuk bisa sampai ke sana. Apalagi ini berkaitan Iya. dengan kesehatan toh. Nah, kesehatan itu mutlak banget, apalagi bagaimana kemudian memelihara seutuhnya generasi muda itu agar mereka itu kelak bisa menjadi seseorang yang sehat raga, sehat jiwa dan sebagainya. Nah, mestinya ya kalau sekarang ada MBG dan sebagainya, kesehatan itu juga penting saja nih, sampai ke pelosok lu ya. Kalau kemampuan untuk memenuhi gizi mereka terpenuhi Pak. Terpenuhi gizinya. karena- makan ya, kalau makan ya terpenuhi. Dan malah sehat ya, soalnya kan banyak makanan-makanan Iya. hijau-hijauan itu ya, pokoknya anggur hijau dipakai. Alam. Enggak gitu ya. Wah, nonggo mantel hijau. Lalu persoalan mandinya itu sama Ya, iya, betul. sikat gigi. Nah terus yang kedua karena kontur tanahnya bagus, terus saya milih tempat itu Ya. disetujui teman-teman Sungguh Pakarti dan pihak sekolah juga sangat Open menyambut lah, gembira ya. ya, mereka welcome sekali. Nuwun bapak-bapak. Wah, sini Mas, belum gue kelihatan. mau tak Masih telepon update. bola Bali, tak kira Nendi wong ngomongnya wis Helmnya mlaku kok. dicopot sih. Anu, jadi motor ini Malah kayak astronot. bensinnya rusak. Astronot bensin, Bensin kira rusak. rusak bensin rusak. Rusak pak. Jadi aku saya nganggo premium. Oh, sepionnya udah Terus kepatah. tok isi solar, ayo rusak mesinnya. Tak isi pertama turbo. Oh iya. Maaf bapak-bapak. Gue malah mesinmu Iki kok ganti. yo aja diombe. ya. Biasanya wong panik itu kalau keri yo langsung ngomong. Biasanya tawannya tak hangat kok. Lah iya pesen, jadi pesen tuh loh. Penjaga. Menjaga. Lanjutin ya, sampai lanjutin ya. Nek neng kene iki ora penjaga. Penjaga. Jadi gitu. Nah, itu bahkan pas hari H. Tempat itu kan sebenarnya karena sulit diakses, Pak. Ya. Kalau kita kenapa lewat Kutoarjo naik? Karena itu Jawa Tengah, aspal, Pak. Kalau yang DIY, mohon maafin ini, mohon maaf ya, saya nggak mau menyinggung pemerintah DIY, tapi memang aksesnya susah Ya, kalau ya, yang ya, dari ya. DIY. Sehingga waktu teman-teman mau Kesana, kesana itu kesana, yang ya. Hamin 2 apa Hamin 1 itu kan pas hujan lebat itu. Kayak tadi nih, hujan lebat, ada pohon tumbang. Itu teman-teman produksi itu harus nganu, Membersihkan dulu. Menyingkirkan. pohon dulu. Oh iya. Pertama pohon, kedua lumpur-lumpur tadi juga itu Iya. Pak, longsor tanah. Oh, baru ke sana. Baru bisa masuk Baru ke bisa sana. masuk. Gunung Hijau, Gunung yang, Hijau. yang film kita Pramuki. Ya ya ya. Berat tuh pak. Maksudnya jadi sebagai mas. Lah ya gunung hijau ini berat. Kalau junjung buat biasa. Akamsi. Akamsi, Oh. ya. Enggak, beliau kan local champion, Nah. asli Kulon Progo. Ya. Belum rokok. Mungkin bisa ditanya, ini kan mau ceritanya kenapa kok di sana, karena anak-anaknya itu jarang mandi, jarang sikat gigi. Kalaupun ada yang mandi nggak pakai sabun. Nah, Pak Agus tanya, itu tuh karena ekonomi, karena pengetahuan, Ya. atau karena ada mitos di sana? Ya sebenarnya kan Pak, kalau sabun dan juga odol dan sebagainya di Kulon Progo ya udah akrab. Ya. Cuma jenenge bocah kan kadang males toh Pak. Oh, Sama saya waktu kecil juga, apalagi nek minggu, no, kayak adus paling orang mesti. Tapi Nek iki mau meh dene adus Bang. Kan sudah kan? sejane bocah kan Kelas. ono pendamping toh, Mas. Kue pribadi apa konco-koncomu ya? Nah, Dialah saya pribadi, tapi biasanya saya ngejak konco-konco. Berarti ini ini jadi Ya. ngono, Pak. ya artinya gini, sasaran kita tidak hanya anak kecil toh sebetulnya, Iya. tapi juga pendampingnya sing ndadekke anak kecil mau. Ya toh, wong tuwane. Artinya
Kalau yang namanya anak-anak itu kan masih dididik oleh anak, dijaga oleh anak-anak, baik apa pengetahuannya, pelajarannya ataupun mungkin carane mangan atau bagaimana gaya hidupnya itu kan mesti atau dipelajari wong tua. Nah, itu kesalahan anak-anaknya atau wong tua nih saja? Ya orang tuanya kan kadang juga tidak tahu, Pak. Jadi gini, ada kalanya orang tua itu juga kurang pengetahuan. Oh gitu ya. Ya kan? Apalagi Gunung Hijau ya Pak ya. Iya. Itu kan itu perbatasan Kulon Progo, Purworejo ke atas dikit itu udah Magelang loh. Jadi memang Karena aksesnya juga susah dijangkau dan keterbatasan orang tua juga dalam hal ini secara ekonomi dan pengetahuan, sehingga anak-anaknya juga jadi terbatas pengetahuannya. Iya. Jawab raja, kok adus atau? Adus, sabunan ora? Ya kuwi. Ibuku kan dulu suci. Ibumu sing ndi? Kuwi lho sing nganggo iket. Loh, ibumu kok nggo iket kenapa? Sirahe lara apa? Kuwi ora penting. Masalah kuwi sabun. Sabune kuwi lho. Jadi saya tuh sebenarnya sangat berterima kasih ke teman-teman produksi ya. Sudah dikawal, difasilitasi, anak-anak didampingi. Teman-teman produksi ini kan kalau yang dari Sumbu Pakarti ada Kak Lia, sama Kak Dore ya. iya. Mereka yang menemani anak-anak, Iya. menjaga moodnya, bermain-main bersama. Kami itu 10 kali Mak latihan. Jadi saya tuh wirawiri setiap hari Senin sampai Jumat Ya. selama 2 minggu. Ditemani Mas Ho, kami berdua kesana latihan. Itu sebabnya kenapa anak-anak itu bisa mainnya sangat natural, happy, terus Ya. nggak lirik ke kamera, istilahnya nggak, istilahnya mereka sangat paham istilah-istilah perfilman itu akibat dari berlatih. Opal itu juga gitu Mas, nah, misalnya main orang lirik kamera, saya dilirik honorer. biasanya buatan saya lirik Pak. Apa? Saya karaoke. Ah penting ya. Masuk wong dilirik. Salah delok. Saut. Dan itu ada peristiwa-peristiwa menarik Pak. Oh ya. Jadi kami itu kan latihan Pak. Latihan itu sama satu sekolahan. Jadi nggak cuma hanya yang bermain peran. Satu sekolah itu latihan bareng. Nanti di latihan yang ke-8 baru kami lakukan proses casting. Anak-anak secara berkelompok itu kan memerankan itu. Jadi kan ada kelompok 1, kelompok 2. Ya. Terus supaya dicari yang terbaik, nanti digabung yang terbaiknya kelompok 1, kelompok 2 bermain peran itu. Sampai akhirnya mereka sendiri yang memutuskan yang terbaik jadi si ini. Oh, ini. oke. Ya. Yang paling pantas jadi si ini. Nah, sudah terpilih itu Pak. Praja, Muda, Kirana. Hari pertama syuting, yang jadi muda nggak datang Karena nggak tahu, nggak datang. Padahal dia tahu itu dari syuting, sampai disusul ke disusul ke rumahnya, dia nggak mau. Iya. Dia nggak mau syuting Karena tidak tahu. sangat tidak profesional. Nah, itu caci-le. Oke, kayak aja. Jadi itu ulah profesional, ora profesional. Anak itu adik saya. Jadi itu lucu. Jadi waktu ditanya kenapa, dia cuma mau latihannya, dia nggak mau syutingnya. Waduh, banget. Iya gitu baginya loh. Ya. Akhirnya itu yang waktu itu astradanya Mas Rian. Mas Rian udah panik, sudah panik. Akhirnya lapor ke saya, Pak, ini ada kejadian gini. Oh iya. Terus jadi dia nggak mau main, nggak? Ya udah. Ini teman-temannya dikumpulin. Lalu ada satu anak, kamu mau nggak menggantikan ini jadi muda? Karena sebenarnya semua anak itu kan bisa ikut latihan semua bareng. Ya. Dilelah mau. Terus teman-temannya, oh bukan saya tanya, yang bangun siapa ya? Teman-temannya, iki wae. Dia mau jadi si muda itu. Jadi si muda itu yang praja muda Kirana kan. Yang muda itu on the spot hari pertama syuting itu baru ditentukan dia. Karena yang harusnya main Nggak ada. Ya. Oke.
Be atus kali sabunan sabun wangi. Tiba ya lo roti. Kirana abune. Kirana. Kowe mabuk aneh. Kowe mabuk. Kowe mabuk. Yang menarik yang kedua, selama latihan itu ada anak, dia tidak jadi pemeran utama, dia jadi yang anak-anak pramuka itu. Itu nggak pernah mau ngomong. Selama latihan nggak pernah mau ngomong. Sampai pertemuan ke-7 itu, kan tidak, modelnya kan kami nggak reading baca skrip gitu Pak. Kami modelnya itu, saya bacakan dulu, saya ceritani, baru pelan-pelan baca. INT itu interior, IXT itu eksterior, jadi mereka belajar baca skrip. Nah anak-anak yang belum lancar baca, akhirnya kan jadi lancar tuh. Ya. Anak ini nggak pernah mau baca, sampai akhirnya, ayo dibaca yuk, pelan-pelan yuk. Ini bacanya misalnya scene 1 eksterior, ayo dibaca. Baru. Scene 1 eksterior, temennya semua diem itu. Temennya semua diem. Sampai akhirnya dia bilang, lirih sekali, dia berbisik, scene 1 eksterior. Wow, temennya bersorak, tepuk tangan, karena di kelas nggak pernah ngomong-ngomong. Jadi Oke. bahkan teman sekelasnya bilang ini pertama kali dia dengar temennya ngomong membaca. Nah terus saya kan jadi kepo kan. Akhirnya pas H-1 itu saya tanya ke kepala sekolah, Bu anak ini kemarin gini, oh ya terima kasih dia udah mau ngomong. Memang ada apa Bu? Ternyata anak itu korban bullying dari SD lain, terus pindah ke situ. Oh gitu. Nah selama pindah itu dia baru 6 bulan lah. Itu emang belum pernah ngomong. Oh iya. Selama 6 bulan sekolah itu Sama sekali. Dia bahkan nggak mau lepas masker, dia pakai masker terus. Yang lainnya nggak pakai masker, dia nggak mau lepas masker. itu pas H-1. Jadi ada kejadian H-1 itu, pas H1 ada kejadian itu, pas H2 selesai syuting. Saya kan terima kasih tuh sama anak-anak, sama Praja, sama Kirana. Sama Muda juga. Nah, baru saya itu diberitahu pas sekolah itu yang jadi siapa yang jadi Muda yang pengganti itu. Itu tuh kan lihat saya pegang HP. Iya. Saya bilang ini mirip handphone itu loh. Handphone nganu kepala itu loh. Kepala tempat saya ngecamp dulu Pak. Kamu ngecamp di mana? Anak SD kok ngecamp? Ya saya dulu pernah ngecamp Pak di Malaysia. Saya pikir ini wong itu bocah SD ya kan. anak TKI. Ah, ternyata Ustadz punya Ustadz. Saya kan tanya ke gurunya cerita. Jadi anak ini dulu orang tuanya pisah. Terus dibawa sama bapaknya ke Malaysia, TKI. Ditinggal di kamp penampungan. Bapaknya pergi. Ditinggal, benar-benar ditinggal. Sampai akhirnya dihubungi oleh konsulat jenderal kalau nggak salah. Akhirnya dijemput oleh kakeknya. Nah sampai waktu kita syuting itu dia tinggal sama Kakeknya. Orang tuanya nggak ada. Wah, epic Pak. Itu yang jadi Muda. Nah, yang jadi Kirana juga. Kalau Kirana emang tidak pernah sampai ke kamp penampungan, tapi dia juga tinggal sama neneknya karena orang tuanya nggak ada dua-duanya. Artinya pengalaman syuting di situ sekaligus juga mengetahui banyak hal tentang kondisi anak-anak dengan latar belakangnya, Mas. Nah, ini loh yang kemudian menjadi sangat tertarik saya bahwa programnya Mas Eno sama teman-teman Sungguh Pakar itu sungguh sangat mengena gitu loh. Dan orang yang sekedar juga gaya film, tapi kita juga akhirnya tahu banyak tentang kondisi, apalagi itu masih di DIY ya, lingkungan kita sendiri ya. Dan dari situ saja nih kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah dan sebagainya atau siapapun yang punya kewenangan untuk mengatasi persoalan itu. Kalau saya sih cuma berharap bahwa melalui proses latihan, syuting, anak-anak itu mentally terrecovery. Ada apa ya, tumbuh rasa percaya diri, berani bekerja sama, berani mengatur temannya, lalu tahu kalau diatur itu juga nggak sakit hati. Nah, jadi kan proses berlatihnya kan kayak gitu. Kan? Itu sebabnya saya juga selama proses itu tahu kalau itu nggak bisa sendiri saya. Beda sama film-film anak lainnya, beda. Makin tempatnya jauh nih. Gitu. Itu sebabnya I need help waktu itu. Ini pas sikatan nganggo botol ki untune protol kan? Enggak Pak, takluk kok botolnya. Emang nganggo botol tenan? Tenang aja Pak itu. Pada bener. Mungkin ngene tok, pas iki nganggo liyane ya.